arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kumadaraman atas Fahmi Aisyah tahun. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mudah-mudahan Allah berkahi dan selamanya kita mendapatkan rahmat dan ridhonya dan diberikan kesehatan dan juga keselamatan, dan kita doakan saudara kita sesama muslim mukmin yang sekarang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi perang, semoga mereka diberikan kesabaran, ketabahan dan kemenangan, dan juga mereka yang sudah meninggal semoga Allah kelompokkan kepada kelompok syuhada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setiap kejadian adalah dibaliknya ada hikmah atau manfaat atau ibroh yang bisa kita ambil, yaitu diantaranya kita harus meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Sunda nama sanes mau puas batur mah perang urang mah henteu. Bukan, tetapi harus bersyukur itu artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan dengan sungguh-sungguh ibadah atau ikhtiar dan juga beramal dengan sesama atau muamalah, sehingga kesempatan ini jangan disia-siakan. Nah, di dalam ibadah itu ada yang disebut dengan istilah rukun, baik ibadah sholat, haji, puasa, zakat dan sebagainya, itu ada yang disebut rukun. Nah, rukun itu yang selalu ada rukun kolbi. Rukun kolbi itu artinya rukun pekerjaan yang harus dilakukan tapi dengan hati. Kalau tidak dengan hati ya tidak sah. Nah, yang kedua rukun fi'li. Rukun fi'li itu pekerjaan yang harus dilakukan dengan perbuatan atau gerakan. Dan juga ada rukun qauli, pekerjaan yang wajib dilakukan melalui ucapan atau bacaan. Di dalam sholat ketiga-tiganya ada rukun fi'li, rukun qauli, dan rukun qalbi. Kalau dalam ibadah haji ada nggak rukun qauli? Dalam ibadah haji ada nggak rukun qauli? Tidak ada. Artinya tanpa bacaan pun, tanpa ucapan pun, kalau memang tidak bisa berucap, itu sah ibadah haji. Contoh tawaf, ada nggak bacaan yang wajib dibaca ketika tawaf? Ketika sa'i, ketika wukuf, ketika mabit, ketika jumroh, tidak ada. Artinya itu adalah bacaan yang sunnah-sunnah atau dianjurkan. Beda dengan sholat. Kalau di dalam sholat itu ada rukun qauli, pekerjaan yang harus diucapkan, contohnya Al-Fatihah. Kalau sholat tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Kemudian takbiratul ihram atau tasyahud akhir atau apalagi salam. Nah, walaupun dia menoleh ke kanan tapi tidak mengucapkan assalamualaikum sebelumnya, tidak sah sholatnya. Nah, maka itu disebut rukun qauli. Nah, sekarang salah satu rukun itu ada rukun qalbi. Nah, maka di sini bagus ada tulisan luruskan niat. Itu tadkiroh, pengingat-ingat. Sebab khawatir nanti datang ke masjid tidak lurus niatnya. Sebab tidak setiap yang mau ke masjid itu sama ibadah.
Ya, yang menentukan itu ibadah atau tidak apanya? Niatnya. Ada nggak yang masuk masjid niatnya bukan ibadah? Ada, direncanakan dari awal. Saya mau masjid untuk mengambil kenceleng. Berarti dia masuk masjidnya bukan itikaf, bukan niat sholat, bukan niat ibadah, tapi niat yang salah. Nah, yang menentukan itu niat. Maka Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala apapun amal itu tergantung niat, dan apa yang ia akan peroleh itu sesuai dengan yang diniatkan. Ini asbabul wurudnya hadis ini, atau sebab-sebab turunnya hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW hijrah bersama kaum muhajirin dari Bakkah ke Yasrib, atau dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah itu dalam Quran itu disebutnya Bakkah. Bakkah itu apa artinya? Lembah. Bahasa Sunda nama lengkob, lembah, legok. Bakkah. Dan juga Bakkah diartikan sumber air atau mata air, itu Bakkah. Atau yang ketiga ada yang mengartikan Bakkah itu air mata. Jadi Bakkah itu lembah, Bakkah itu mata air, Bakkah itu air mata. Karena setiap orang yang masuk Bakkah, di dalamnya ada bangunan Ka'bah, di situ selalu mengeluarkan air mata, maka disebutnya Bakkah, mata air dan sekaligus air mata. Mata airnya ya jam-jam sana. Baik, mengapa diawali dengan uraian ini? Karena yang akan kita bahas adalah masalah hati. Nah, maka tidak akan bisa meluruskan niat kalau hatinya ada sedikit penyakit, apalagi besar penyakitnya atau kronis. Ini bahaya, tidak akan lurus niatnya. Nah, maka oleh karena itu semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin kita harus tetap terus mengupayakan bagaimana ibadah kita semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, tahun semakin baik. Jangan sampai usia bertambah, umur berkurang. Beda ke umur sareng yuswa. Nah, dalam bahasa Sunda mah benten antawis umur sareng yuswa. Kalau yuswa atau usia itu adalah jatah hidup, sedangkan umur adalah yang dipakai baik atau dipakai kebaikan, itu umur. Makanya Rasulullah berdoanya bukan panjang usia, tapi ingin panjang umur. Walaupun sudah batas usianya dibatasi oleh Allah 63 tahun, tapi umurnya masih tetap saja Rasulullah itu hidup. Artinya hidup itu dikenang, diingat, bahkan disebut namanya jadi ibadah. Kita menyebut ya Nabiullah itu diberi pahala tidak oleh Allah? Diberi pahala. Coba kalau kita menyebut ya Jokowi Abdullah, dapat pahala nggak? Atau ya Ridwan Kamil Abdullah, nggak bisa. Tapi kalau kita menyebut nama Muhammad itu jadi ibadah. Itu hebatnya Nabi, berarti hidup saja. Nah, itulah yang disebut dengan umur. Makanya kita berdoa kepada Allah ingin dipanjangkan umur, supaya walaupun kita sudah berpisah dengan dunia ini, tapi ada di alam barzahnya tetap masih dikenang oleh keluarga, terus kebaikan kita ditiru dan dilanjutkan oleh keluarga. Itu umur panjang. Beda dengan usia panjang atau panjang usia. Kalau dulu itu banyak yang usianya panjang, ada yang 100 tahun, 200, 300, bahkan sampai 600, 700 tahun. Tapi umat Rasulullah SAW, termasuk Rasulullah itu sendiri, usianya pendek, jarang yang mencapai 100. Bahkan sudah diingatkan oleh Nabi, ya, itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau yang kurang dari 60 ya diskon lah. Kalau ada yang lebih dari 70 tahun bonus. Ada yang sudah dapat bonus, ada Pak Haji udah ya, alhamdulillah. Nah, bonus itu harus lebih dimanfaatkan insya Allah. Nah, baik Ibu dan Bapak sekalian,
Ini saya mengutip dalam sebuah kitab, jadi bukan pendapat saya, ini pendapat Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama ahli tauhid, ahli akhlak, ahli tasawuf, ahli sufi. Beliau setelahnya menganalisa ayat-ayat Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, dan juga pendapat-pendapat gurunya, sehingga beliau menganalisa ada 6 penyakit, ada 6 yang suka merusak terhadap hati seseorang. Nah, maka diawali di sini dengan hadis. Ada beberapa ayat dan hadis saya tambahkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Jadi ingatlah, ala itu ingatlah, kan ada dalam Al-Quran juga ada ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Ayat jamaah kan cenah abdi teh selami dikir wae tapi hati teh galau wae. Nyalahkeun dikir atau nyalahkeun nyalira. Nah, kayak orang dibahas, mengapa kita melakukan dzikir tapi hati tetap tidak tenang, mengapa kita melakukan sholat tapi tetap berbuat keji dan munkar, padahal sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi kenapa masih ada orang yang sholat tapi berbuat keji, berbuat munkar. Kemudian haji, apalagi haji, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah, dan seterusnya. Baik, jadi di dalam jasad kita itu ada mudghah. Mudghah itu daging. Nah, kan di masih dalam kandungan kita ini dibentuk oleh Allah melalui 3 periode. Periode air berapa bulan? Berapa hari? 40 hari. Kemudian diproses lagi menjadi darah selama 40 hari, dan sesudah itu menjadi daging selama 40 hari. Nah, setelah 120 hari maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk meniupkan ruh. Makanya malaikat Jibril selain menurunkan wahyu, tugas yang kedua adalah meniupkan ruh. Maka disebutnya malaikat ruh atau Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus itu julukan kepada malaikat Jibril. Karena dalam Inna anzalnahu fi lailatul qadr itu sudah ada lanjutan. Waruhu. Nah, ruh itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, maka pada usia 120 hari di situ Allah mengutus malaikat Jibril untuk meniupkan ruh. Nah, makanya ruh itu ada istilah Ruhul Kudus, ada ruh sultaniyah, ada ruh apa? Ruh itu kan ada ruh kudsiyah, ruh sultaniyah, kemudian ada ruh sirriyah. Nah, yang akan kita bahas ini adalah yang ketiga, ruh sirriyah atau ruh qalbiyah. Dan yang terakhir adalah ruh basariyah atau ruh jasadiyah. Jadi memang ilmu tentang ruh itu hanya sedikit Allah berikan kepada para nabi, ya akhirnya kepada para ulama tidak begitu banyak. Illa qalila, kecuali hanya sedikit. Maka di antara ulama yang membagi bagian ruh itu terbagi 4. Ada ruhul atau ruh kudsi, ya. Ruh kudsi itu, ruh kudus itu ruh yang suci, yang disucikan. Kemudian ada ruh sultaniyah. Ruh sultaniyah itu ada ruh yang memimpin diri kita, yang kita kenal dengan istilah akal, ya. Kemudian ada ruh sirri atau ruh qalbiyah, ya ini yang kita kenal dengan istilah kolbu atau jantung atau hati. Nah, kemudian ada ruh yang keempat apa tadi? Ruh jasadiyah, ya, ruh jasad yang kita kenal dengan istilah rasa. Nah, antara kesucian jiwa, kemudian kecerdasan akal, dan juga kebersihan hati dan kesempurnaan atau kesehatan lahir, itu di dalamnya ada ruh.
Hanya kita tidak bisa menggambarkan seperti apa ruh. Ngan ruh, tapi ruh itu adalah yang menunjukkan adanya kehidupan. Jadi bahasa Qur'annya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki ruh itu akan mengalami kematian. Makanya ada hidup, bahasa Sunda namanya supados kahartos. Aya hirup cicing, aya hirup eling, aya hirup nyaring, aya hirup eling. Kartos hirup cicing contohnya pohon. Dia hidup tapi cicing. Teka mana-mana tetangkalan cicingnya didinya tapi hirup. Aya tangkal cau lulumpang. Tapi hirup. Nah, itu berarti di dalamnya itu ada ruh Allah berikan. Namanya ya. Kemudian ada lagi hirup nyaring. Hirup nyaring itu sasatoan. Nyaring. Nah, kusabab nyaring itu dipastikan sato itu atau hewan itu masih hidup. Tapi henteu eling, henteu mikir. Jarang aya universitas sapi gitu. Atau napi perguruan tinggi domba adanya. Sebab mereka tidak memiliki nyaring, tidak memiliki eling, tidak memiliki akal. Nah, kita sebagai manusia disebutnya itu haywanun natik, hewan yang memiliki pikir atau akal. Disebutnya eling. Jadi manusia mah hirupna eling. Jadi nu hirup cicing tatangkalan, anu hirup nyaring sasatoan, anu hirup eling manusia. Jadi upami manusia hirupna teh cicing, sanes manusia gitu. Tetanggalan, cicing teh gaduh kahoyong cicing abdi mah moal berjamaah, moal ngaji, moal usaha, bade cicing we da saur Allah beunghar-beunghar, saur Allah cager-cager, saur Allah wareg-wareg. Da cicing henteu ieu. Ta eta mah tetanggalan. Pan tetanggalan mah cicing we aya nu nyebor, aya nu nyiram ya. Jadi teu aya garing. Nah, jadi kita nggak boleh pasif ya. Nah, ruh itulah yang akan kita bahas tentang ruh sirriyah atau ruh qalbiyah. Jadi di dalam hati kita itu ada segumpal daging yang dikenal dengan, ada yang menyebut jantung, ada yang menyebut hati. Nah, kalau secara jasad atau jisim ya, itu baik, maka yang lainnya insya Allah baik. Ya katakanlah kalau di kendaraan jantung itu atau kolbu itu mesin. Jadi walaupun bodinya bagus ya, tapi kalau mesinnya rusak ya rusak. Artinya rusak itu ya tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa difungsikan. Nah, maka penting sekali kita untuk terus menjaga, terus mengobati kalau sakit, kalau sehat ya dipelihara, sehingga hati itu adalah modal utama, sehingga Allah pun memposisikan, syariat Islam memposisikan hati itu di dalamnya ada rukun hati atau rukun qalbi yang disebut dengan niat. Nah, ibu dan bapak jamaah sekalian, di sini Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, "Idza sholahat sholahal jasadu kulluh." Jadi apabila segumpal daging itu atau hati itu, jantung itu, kolbu itu baik, maka insya Allah yang lainnya baik. Ya. Tangannya, kakinya, matanya, telinganya, secara fisik ya, berfungsi, kemudian secara batiniah atau secara ruhiyah itu akan bermanfaat dalam membantu kehusuan ibadah. Kemudian wa idza fasadal jasadu kullu, maka kalau rusak hatinya, jantungnya, kolbunya, yaitu dipastikan rusak yang lain. Jarang orang yang berhati busuk atau kotor memikirkan majelis taklim, kumaha carana nya ngamajukeun ieu masjid, da moal bisa maju masjid mah. Paling kumaha carana nya ngamakmurkeun masjid, paling enggak ada pikiran-pikiran begitu kalau hatinya kurang bersih atau tidak bersih. Tapi di orang yang hatinya bersih, walaupun tidak ada kemampuan, minimal ada keinginan. Ya Allah, andaikan saya punya rezeki, saya ingin membantu. Minimal ada itu. Ada niat, disebutnya itu ajam ya, ajam. Jadi ajam itu ada rencana, ada keinginan. Nah, sesudah ajam lalu niat. Jadi niat itu disertai dengan melakukannya, itu niat.
Jadi qasdu sayyin muqtaronan bi fi'lihi. Jadi bermaksud melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukannya. Itu niat. Nah, jadi yang hatinya bersih itu selalu tercermin di dalam jasadnya itu ya kebaikan. Dan sebaliknya, setiap ada sesuatu yang akan mengotori jasadnya atau ruhaninya, oleh Allah dijaga. Dengan apa? Yang melalui benteng hati yang bersih itu. Misalnya ada yang ngajak maksiat ditolak, ada yang ngajak berbuat dolim ditinggalkan. Jadi selalu itu. Sebab apa? Allah tidak ridho kepada orang yang hatinya bersih, yang hatinya baik, kemudian terkotori dengan pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Nah, maka salah satunya adalah menjaga hati dengan memperbaiki amal, memperbaiki ucapan, gitu ya, memperbaiki niat. Yang pertama di sini ada ini menurut Imam Hasan Al-Basri, yang mengotori hati itu yang pertama adalah melakukan dosa dengan harapan suatu saat dia bisa bertobat di kemudian hari. Jadi kalau dalam istilah hukum itu ada unsur obstek, jadi kejahatan direncanakan sebelum melakukan kejahatan. Itu tidak boleh. Jadi direncanakan, kejahatan yang direncanakan atau kesalahan yang direncanakan. Ya, kita tobat itu bukan berarti sesudah tobat kita diperbolehkan merencanakan kesalahan yang akan datang. Justru syarat tobat itu yang pertama sesudah sadar apa? Menyesal. Nah, kalau berniat mengulangi lagi itu termasuk menyesal tidak? Bukan menyesal ya. Kalau merencanakan, saya sekarang mau melakukan kejahatan, nanti tobat, kemudian kejahatan lagi, berarti di sana tidak ada penyesalan. Jadi kalau penyesalan itu diikuti dengan tidak akan mengulangi lagi. Jadi urutannya kan itu, sadar atau mengakui, kemudian menyesali, dan yang ketiganya adalah tidak akan mengulangi, dan yang keempatnya mengikutinya dengan kebaikan. Itu tobat nasuha. Bahkan ada lagi yang menambahkan, yang kelima, jika ada hak manusia maka dikembalikan. Misalnya kita pernah menyakiti seseorang, kita mau bertobat tidak akan lagi menyakiti orang itu, ya harus minta maaf. Kalau berupa kesalahan, kalau berupa misalnya fisik, kita pernah mengambil barangnya, ya kita antarkan lagi barang, kembalikan. Bagaimana kalau sudah tidak ada karena berupa makanan yang diambil sudah dimakan, minta diikhlaskan, minta diridokan. Insya Allah diterima oleh Allah tobatnya. Jadi urutannya begitu, menyadari atau mengakui, kemudian menyesali dan tidak akan mengulangi, kemudian mengikuti dengan kebaikan, dan jika ada haknya, hak orang yang kita dolimi atau kita lakukan, kita punya salah kepada mereka, kita kembalikan haknya. Insya Allah orang itu disebut taubat nasuha, yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawabin. Nah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat. Kemudian Imam Hasan Al-Basri, mengapa beliau ini menyatakan bahwa melakukan dosa dengan harapan suatu saat dia bisa bertobat di kemudian hari? Di situ ada sifat kiber, ada sifat ujub, ada sifat kesombongan. Kenapa? Dia sudah mendahului qadar Allah. Seolah-olah dia akan memastikan hidup, memastikan umurnya bertambah, padahal kan belum tentu. Kita tobat hari ini, kemudian kalau merencanakan besok berbuat dosa, apakah yakin besok akan atau masih hidup? Ada jaminannya? Ada jam sostek umur panjang nggak? Nggak ada. Nah, makanya jangan direncanakan kejahatan atau kesalahan itu. Hanya kalaupun kesalahan itu dilakukan tanpa rencana, dengan tiba-tiba dipaksa atau terpaksa, insya Allah kalau kita minta ampunan Allah, Allah akan mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Ya kalau begitu enak, jangan punya ilmu aja biar tidak kerasa. Bahaya yang tidak punya ilmu, bahaya.
Yang beramal tidak punya ilmu juga bahaya. Apa bahayanya? Khawatir amalnya atau ibadahnya kalau tidak disertai ilmu salah. Kita wudhu tidak tahu ilmu rukun wudhu, cenderung salah, cenderung benar wudhunya, cenderung salah. Ya. Kita bikin gambar masjid atau bikin gambar rumah, kita tidak punya ilmu gambar atau tidak punya ilmu arsitek, cenderung salah gambarnya. Nah, jadi ilmu itu penting. Hanya kalau sudah punya ilmu, ya supaya ilmu itu jadi nur, jadi cahaya, ya diamalkan. Nah, maka kata Imam Hasan Al-Basri, kalau orang yang punya ilmu sedikit ataupun banyak, jika ilmunya tidak diamalkan, itu justru akan menjadikan atau menumbuhkan penyakit di hati. Sebab nanti ada jadi beban. Bahkan Allah kan berfirman, ya, kabura maqtan indallah apa? Liman tak apa lupa lagi Allah masuk antakuluna malata alutnya. Jadi Allah sangat benci, Allah sangat murka kepada orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Nah, kalau begitu kita jangan banyak berkata, boleh berkata tapi diimbangi dengan dikerjakan atau pengamalan. Gitu ya. Ya, itu salah satu dalil atau dasar mengapa Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan itu dapat merusak hatinya. Ya, ini jelas dalam ayat. Oh, ini ada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Ini peringatan bagi para khotib, para dai, para penceramah, para mubaligh. Mengucapkannya mudah, tapi ya di situ Allah tuntut, Allah ingatkan, tolong yang diucapkan itu diamalkan. Yang ketiga, beramal namun tidak ikhlas. Beramal tapi tidak ikhlas. Beberapa waktu, mungkin tahun lalu sudah dibahas tentang ikhlas. Jadi ikhlas itu ada ikhlas mutlak. Artinya ikhlas mutlak itu tidak ada harapan apapun, tidak dikaitkan kepada apapun, mutlak. Ilallah atau lillah, hanya mengharap ridho Allah. Nah, ikhlas yang kedua apa? Lil jannah, karena ingin surga, atau li khaufin nar, karena takut neraka. Itu ikhlas juga, karena surga dan neraka milik Allah. Kemudian yang ketiga apa? Li hajati, karena ada kebutuhan. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan sholat saya Engkau berikan saya kekuatan iman. Boleh, karena kita ingin kuat iman. Atau dengan sholat duha, sesudah sholat duha kita minta kepada, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan rezeki yang halal, Engkau jaga kesehatan kami dan jaga keluarga. Boleh, kita minta itu. Dan ketika sholat duhanya, niatnya ketika takbiratul ihram, jangan karena itu, karena Allah. Tapi sesudah sholat boleh kita meminta. Nah, itu ikhlas yang paling bawah itu. Jadi ikhlas yang paling tinggi itu tidak karena apa-apa dan tidak karena siapa-siapa, hanya semata-mata mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menuju, dan hanya ridhomu ya Allah yang aku cari. Itu kan kalimatnya, kalimat tauhidnya. Kemudian ayatnya atau dasarnya di dalam surat Az-Zumar ayat 2. Bisa dibaca di sana. Sesungguhnya Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Baik ibu dan bapak sekalian, yang keempat, tidak bersyukur dalam menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah. Ini juga bisa mengeraskan hati, bisa merusak hati.
Nah, apa definisi syukur? Nah, ini salah satunya saja. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasha'ihul Ibad mengartikan syukur demikian: ijra'ul adla fi mardatillahi ta'ala wa ijra'ul amwali fiha. Jadi ijra'ul itu menggunakan dengan adil atau menggunakan anggota badan dengan adil fi mardatillah, yang semata-mata mengharap ridho Allah. Wa ijra'ul amwali fiha, dan begitupun menggunakan, memanfaatkan harta dengan berharap mencapai atau mendapat ridho Allah. Intinya apapun yang dikerjakan, apapun yang diucapkan dan dimanfaatkan, itu hanya semata-mata mencari ridho Allah. Sekarang kalau ada pertanyaan, kita dikasih rezeki oleh Allah 1 miliar hari ini, tapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah, perbuatan kita tidak diridhoi oleh Allah. Milih mana? Kalau bisa milih, kalau boleh milih diampuni dan diridhoi Allah tanpa diberi 1 miliar hari ini, atau diberi 1 miliar hari ini tapi dosa kita tidak diampuni, amal kita tidak diridhoi. Ya tentu kita milih yang tadi, yang awal. Kenapa milih yang awal? Tekeng milih dua nana, hanya meningkatnya di hampura yang diberi 1 miliar. Eta mah sanes milih ya, hawak harak. Jadi milih masalah sahiji. Nah, kalau milih, mending milih yang diampuni dan diridhoi Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah mengampuni, pasti akan diberikan apa yang diminta. Tapi kalau Allah tidak ridho dan Allah tidak mengampuni, walaupun diberikan oleh Allah, yakin tidak akan berkah. Nah, ini yang penting kan berkahnya. Yang penting berkahnya. Kita umur sedikit atau ya puluhan tahun tapi berkah. Insya Allah keberkahan umur yang 60 tahun, 70 tahun kalau digunakan untuk baik, nah maka sesudah kita mati dan hidup di alam kubur, keberkahan itu akan terus mengalir. Di alam kuburnya mendapatkan nikmat. Tapi ketika umur di dunia panjang 100 tahun bahkan 150 tahun misalnya hidup di dunia tapi tidak berkah, maka begitu mati masuk alam kubur, di alam kubur lama disiksanya. Nauzubillah. Nah, persis seperti ungkapan ini. Jadi yang dimaksud syukur itu adalah menggunakan segala kenikmatan, baik nikmat ilmu, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat berumah tangga, nikmat bernegara, berbangsa, yang semuanya itu adalah dimanfaatkan, digunakan, dijalankan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ibu ridho teu punya suami nu ayeuna? Ridho. Bapak juga harus ridho punya istri yang sekarang. Kalau tidak ridho, wah, nantinya tidak ada ketenangan, kesenangan. Tapi kalau didasari dengan keridhoan, keikhlasan, itu insya Allah ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tapi kalau tidak ada keridhoan, suami tidak ridho kepada istri, istri tidak ridho kepada suami, walaupun satu kamar, satu tempat tidur, itu tidak akan atau berkurang, minimal berkurang keharmonisan ataupun ketentraman. Nah, ini barangkali kuncinya. Jadi kuncinya ridho. Murid dengan guru juga sama, dosen dengan mahasiswa sama, santri dengan kiainya sama. Di situ harus ada ridho. Kalau santri tidak ridho diajarkan oleh kiainya, walaupun 10 tahun, 20 tahun di pesantren, keluar dari pesantren ilmunya tidak akan bermanfaat, kurang manfaat. Kenapa? Karena ketika selama bergaul bersama kiainya di pesantren puluhan tahun, dia tidak ridho diajar oleh kiainya, atau sebaliknya, kiainya tidak ridho punya santri yang seperti itu. Jadi harus ada keridhoan. Suami istri, anak orang tua, guru murid, dosen mahasiswa, kiai santri, itu harus ada keridhoan. Termasuk di lingkungan masyarakat, Pak RT dan tetangga, ketua RT dan tetangga, ya harus saling ridho. Nah, ini salah satunya. Maka syukur itu ujungnya adalah keridhoan. Nah, maka seringkali saya tanya sama ibu-ibu atau bapak-bapak jamaah, ibu harus bersyukur punya suami,
Suami harus bersyukur punya istri. Apalagi suami itu, maaf, bukan membela ibu-ibu ya, karena ini fakta. Istri kita itu rela, ridho meninggalkan ayahnya. Padahal ayahnya sudah mendidiknya lama, bahkan berupaya bekerja menghasilkan dana untuk membiayai anak perempuannya. Sesudah menikah, ridho dia meninggalkan ayahnya demi mengikuti kita, mentaati kita. Waktu sebelum nikah dia taat sekali sama bapaknya, tapi begitu menikah taat pada suaminya. Ayo, suami ini berkehutangan budi banyak. Apalagi kepada ibunya. Istri kita itu ridho meninggalkan ibunya yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang menyusuinya selama 2 tahun, bahkan membesarkannya, menyayanginya. Sekarang istri kita itu tidak lagi seperti dulu sebelum menikah menyayangi ibunya. Sekarang menyayangi kita, suami-suaminya. Kartos tuh, Bu. Ya. Jadi sama, kita juga sama. Kita juga meninggalkan orang tua kita, bahkan kita harus bekerja demi bukan membalas kepada orang tua, tapi untuk membesarkan dan memenuhi kebutuhan keluarga, diantaranya istri dan anak. Ya, kalau kesemuanya ini sudah saling itu, insya Allah, maka saya pesan kepada ibu dan bapak yang sudah punya anak berumah tangga, sering-seringlah didoakan. Walaupun sudah punya suami, sudah punya istri, sebab doa orang tua itu akan terus nyambung. Bahkan doaul walidaini ila waladihi kadu'ain nabi ila ummati. Doa ibu bapak kepada anak seperti doa nabi kepada umat. Jadi saking dekat dikabulkannya. Sering-seringlah didoakan. Yang kelima, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Nah, ini bahaya lagi, lebih bahaya lagi. Tidak ridho itu dalam bahasa kitanya tidak menerima. Tidak menerima dengan ketetapan Allah. Allah telah menetapkan suami kita adalah suami yang sekarang. Allah telah menetapkan istri kita ya istri yang sekarang. Allah telah menganugerahkan, mengkaruniakan anak, menetapkan anak kita itu ya anak kita yang sekarang, menantu yang sekarang. Nah, kalau kita tidak menerima dalam hati kita, berarti hati kita sedang rusak. Hati kita sedang rusak. Itu aja evaluasi. Jadi yang 6 perkara ini untuk mengevaluasi hati. Jadi apakah hati kita ini masih bersih, kotor, atau rusak? Apa hati kita ini, kolbun kita ini salim, atau marid, atau maut? Kan ada 3 itu. Ada hati yang hidup, selamat, atau adakah hati yang sakit, ada hati yang mati. Nah, kita ini termasuk hati kita ini yang mana? Kalau lancar-lancar saja, baik-baik saja, oh alhamdulillah, berarti hati kita masih hidup, hati kita masih sehat, hati kita masih selamat. Tapi kalau sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit iri hati, nah ini barangkali hati kita sedang marid, sedang sakit. Harus kita obati. Nah, kalau hati kita tenang tapi teu aya kahayang, eta geus maot eta hatena. Ningali batur salat teu hayang salat, ningali batur gaduh artos, gaduh bumi, gaduh kendaraan teu iri, apakah maot teh kumaha maot? Ngemaot mah teu aya kahayang. Nah, jadi mudah-mudahan hati kita kalau kita sedang mati ya hidup, kalau sudah hidup ya sehat, kalau sudah sehat ya pelihara, kalau sedang sakit obati supaya sehat katanya. Nah, ini jenis penyakitnya ini. Tidak ridho dengan ketetapan Allah. Bahkan ini sedikit saya sampaikan, sesuatu yang akan datang, kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin. Nah, ini yang saya takutkan ini. Jadi nanti suatu zaman akan datang kepada umatku, mereka akan jauh dari ulama dan fuqaha, sehingga Allah menurunkan 3 balai. Kemarin dibahas nggak dalam khutbah ya? Belum. Nah, apa yang 3 balai itu? Yang pertama adalah
yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha manusia, dari usaha umat. Ini yang dikhawatirkan. Jadi usaha na garetol, artos nambihan, bumi ngelegaan, keluarga sarehat dan sebagainya, tapi keberkahannya diangkat. Naudzubillah. Sehatna mah sehat, pelajar-pelajar ayeuna mahasiswa ayeuna, tapi tawuran teu eureun-eureun. Berarti diangkat barokah. Jamaah masjid para rinu, tapi sok silih poyok, silih sigung dan sebagainya. Ini berkahnya kan. Pansok aya anu kaluar ti masjid ngomongkeun babaturan. Tanya tadi kopeana geus butut we dipapake wae ka masjid. Allah tos di masjid. Atau tos tinu hajat. Eta raosnya tuangeunana ngan eta pangantena nanya kitunya jadi ari lalaki na kasep, ari istrina geus nini-nini. Anger aya. Jadi keberkahan, keberkahan ilmunya, keberkahan hartanya diangkat oleh Allah. Yang kedua, apa kalimatnya? Hanya yang jelas Allah akan menjadikan untuk mereka, untuk umat-umat Rasul itu pemimpin yang zalim. Ini khawatir. Kenapa mereka itu padahal umat Islamnya banyak, tapi mengapa di tengah-tengah mereka itu yang memimpin mereka malah orang yang zalim? Kenapa? Ya alasannya kata Rasul tadi, karena umat Islam yang ada di situ sudah jauh dari ulama, sudah bergeser dari fuqaha. Tak bawa-bawa ia aya di urang, aya di negara urang. Jadi misalnya kalau ada pemimpin yang dolim, itu jangan menyalahkan pemimpinnya saja. Kita juga jangan-jangan kita jauh dari ulama. Kalau kita jauh dari ulama, Allah akan menurunkan pemimpin dolim. Itu kata Rasul ya. Qala Nabi bukan qala happy kali. Nah yang ketiga ini yang lebih bahaya lagi. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Umatku kata Nabi kalau sudah jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, fuqaha itu ahli hukum Islam, mereka artinya tidak mengamalkan syariat, tidak taat kepada aturan, maka wa yahrujuna minad dunya bighairi iman, akan keluar dari dunia tanpa iman, artinya su'ul khotimah, nauzubillah. Nah yang terakhir adalah menguburkan orang meninggal namun tidak mengambil pelajaran darinya. Resepan ngadamel masjid ayeuna nuju usuh ngadamel masjid. Wah biayana ageung ngan ngeusianana horeang. Persis seperti membuat pasaran. Pasaran teh naon bahasa Indonesia? Ya, keranda itu ya. Pasaran untuk anggawa jenazah itu pak saya bahkan sampai ambulan, tapi yang mengisinya ya mangga we Pak RW heula cepat Pak RT heula mending ustad heula cek ustad mending jamaah heula lah ngarah ustad nu ngimamanan anu ngurus. Jadi Pak alim-alim ngeusianan. Nah, ketika orang menguburkan jenazah atau mayit, tidak ada sepintas pun, oh ya Allah, meureun abdi ge engke teh kieu dijajabkeun ku jalmi-jalmi dulu dua sakampung sa RW ngajajabkeun ka pakuburan. Ari parantos dijajabkeun teh arwih deui ulah bujang batur dulur istrina, suamina, anakna ge geuningan teu ngiring lebet ka kuburan arwih deui. Nyalira we di kuburan bari poek. Tak urang lamun emot kadinya mah pasti kita akan terus meningkatkan amal kebaikan kalau kita mengantarkan jenazah, karena kata Nabi cukup kematian itu adalah ibroh, adalah mau'idoh, adalah tazkiroh. Pelajaran yang berharga adalah kematian. Jadi upami urang ningali anu maot teh sapertos urang ningali jalmi anu ngagaleuh mobil anyar, bumi apa sok hoyong ya? Hoyong mobil eta sae kitu teh. Terus ningali batur ngadamel bumi enggal hoyong ngadu bumi sapertos gitu. Ningali batur naon deui pangantenan. Mun anak urang tong urang anak urang mun anak urang ditikakeun teh cara kitu, tong urang da urang panatos. Tah lamun ningali maot teh kitu atuh. Aya anu maot nuju salat maot. Aya anu nuju bersedekah dia meninggal, sedang melaksanakan ibadah haji meninggal. Kabita hoyong maot teh kitu.
hoyong maut menuju husnul khotimah, artinya dalam melakukan kebaikan. Nah, itu saja barangkali secara sederhana saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita yang mati dihidupkan kembali, yang sakit disehatkan kembali, yang sudah sehat diselamatkan oleh Allah dari segala penyakit-penyakit hati atau yang merusak hati kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala. Ada yang bertanya dulu sebelum berdoa? Saya. Kayaknya pertanyaannya bari ngobrol. Allahumma sholli wa sallim ala habibina syafiina rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wal huda wa abwabal fahmi wa abwabal rizqi wa abwabal barakati wa abwabal sihhati wal afiyati wa abwabal salamati fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muyassiru yassir lana likulli asir wa ya mudabbiru dabbir lana likulli asir wa ya musahhilu sahhil lana likulli asir. Allahumma ahsin akhlaqana bil hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun, hapunten bilih aya kahilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.